Marunda, sebuah alternatif wisata yang terletak di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menawarkan pengalaman liburan yang menyegarkan dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Pantai Marunda bisa dibilang merupakan wisata pantai murah di utara Jakarta. Destinasi ini menjadi pilihan favorit bagi warga di sekitar Marunda, bahkan sampai wilayah Bekasi yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Dengan hamparan pasir pantai serta pemandangan laut lepas di pesisir utara Jakarta, Pantai Marunda menawarkan tempat liburan yang menyenangkan bagi pengunjung. Lepas dari hiruk-pikuk kota metropolitan Jakarta, pantai ini memberikan kesempatan untuk bersantai dan menikmati suasana berkumpul bersama keluarga atau kerabat tercinta. Pantai Marunda juga terkenal dengan biaya masuk yang terjangkau, membuatnya cocok untuk keluarga, pasangan, maupun wisatawan solo yang mencari alternatif liburan yang ekonomis. Dengan hanya membayar biaya masuk yang relatif murah, yakni Rp2.000 dan parkir Rp5.000, pengunjung dapat menikmati semua fasilitas yang disediakan di pantai ini. Fasilitas yang tersedia di Pantai Marunda meliputi area bermain air, penyewaan ban, balai-balai tradisional untuk bersantai, dan fasilitas mandi umum. Para pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, berkaraoke di tepi pantai, atau sekedar berjemur di tepi pantai sambil menikmati angin spoi-spoi laut. Pantai Marunda juga menjadi tempat yang cocok untuk menikmati kuliner laut segar. Berbagai warung dan penjual makanan pinggir pantai menawarkan hidangan laut yang otentik, mulai dari ikan bakar, kerang rebus, hingga cemilan ringan yang bisa menemani waktu berlibur di pantai ini. Keberadaan Pantai Marunda tak hanya memberikan kesempatan untuk bersantai dan menikmati keindahan alam, namun juga memberikan kontribusi positif bagi ekonomi lokal. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, pantai ini memberikan peluang usaha bagi pedagang lokal yang menjual berbagai barang dan jasa di sekitar area pantai. Dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, Pantai Marunda juga melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam program pengelolaan pantai. Melalui kegiatan pembersihan rutin dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai, pantai ini tetap terjaga keindahannya untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Pantai Marunda dengan segala pesonanya tak hanya menjadi tempat liburan yang populer di utara Jakarta, tetapi juga menjadi salah satu aset penting dalam mempromosikan pariwisata lokal di wilayah ini. Sebagai destinasi liburan yang ramah kantong dan menawarkan pengalaman yang tak terlupakan, Pantai Marunda kekinian telah menjadi pilihan favorit bagi semua kalangan yang mencari kesegaran dan ketenangan di tengah kesibukan kota Jakarta. Kenalan dulu Bu, dengan Ibu siapa, warga mana nih Bu? Saya warga Jakarta Timur. Pondok Kopi. Dengan Ibu siapa namanya? Ibu saya ini. Ya, Ibu mungkin boleh cerita Bu, ini ke Pantai Marunda sudah sering atau baru pertama kali atau gimana? Udah 3 kali ya. Sering. Di sini 3 kali gitu. Nah, kalau lebaran ada acara, mari sini main kemari lagi gitu. Kenapa sih Bu kesini Bu milihnya? Karena sini murah, enak. Jadinya kan gak bayar cuma 2.000 perak. Bayar berapa aja tadi? 2.000. Masuk 5.000 parkir. Parkir 5.000. Jadi cuma keluar 7.000 ya? 7.000. Naik perahu 2.000, naik perahu 10.000. Oh, naik perahunya juga murah ya? Iya. Ya lumayan kan? Gitu. Ini hari ini Ibu kesini sama siapa aja nih Bu? Ini keluarga. Keluarga. Ponakan. Gitu. Nah, dari tadi udah ngapain aja Bu di sini Bu? Udah ini lagi makan. Mau makan. Terus main ke pantainya gitu, berenang atau gimana? Enggak, saya enggak berenang. Anak-anak yang berenang, anak-anak nih. Kalau Ibu sendiri melihatnya kondisi pantainya gimana sih Bu? Apakah bagus atau gimana? Ya bagus juga. Kalau kebersihannya seperti apa Ibu melihatnya? Ya tapi lumayan lah. Kurang ini banyak kotoran, banyak ini, ya nggak apa-apa lah. Makasih banyak ya. Dengan Ibu siapa tadi sekali lagi? Ibu saya ini. Saini ya? Usianya berapa Bu? 50. Oke, makasih Ibu Saini ya. Ya, sama-sama. Ayo.
Ibu, boleh Bu satu dengan Ibu siapa, warga mana nih? Perkenalkan nama saya Tari, saya dari Bekasi Utara. Oke. Bu, hari ini kenapa sih memilih liburan ke Pantai Marunda gitu? Baru pertama kali juga Mas, ya pengen lihat kondisinya seperti apa Pantai Marunda. Tahu pantai ini dari mana awalnya? Dari temen sih, katanya ya gratis sih, nggak gratis sih, ada bayarnya juga. Cuma lebih dekat aja ke sini. Dari mana sih itu tadi? Bekasi Utaranya mana? Bekasi Utara, Tarumajaya. Oh, oke. Berarti kalau dari tempat tinggal Ibu paling dekat pantai ke sini. Ya betul. Nah, Ibu sendiri ke sini tadi udah mengeluarkan biaya berapa sih Bu? Kalau dibilang murah berapa tuh? Ibu mengeluarkan biayanya berapa tadi? Murah sih, cuman kan setiap mau masuk tuh kita berbayar kan. Apa aja tadi bayarnya? Parkir ya, parkir, uang masuk untuk ke wilayah area sini murah sih 2.000 aja. Nah, untuk hari ini kesini sama siapa aja Bu dan aktivitasnya ngapain aja di sini? Ini bareng ibu-ibu perumahan. Aktivitasnya cuma duduk aja sih sama makan, mandangin pantai, laut. Pas sembari nunggu matahari terbenam. Ya betul, lihat sunset. Nah, untuk kondisi pantainya Ibu sendiri melihatnya seperti apa Bu? Ya jujur nggak kotor ya sebenarnya, nggak baik juga, terlalu banyak sampah, kurang kebersihannya, kurang tong sampah deh kayaknya kurang, nggak ada. Kita nyari tong sampah itu nggak ada. Udah sih itu aja. Berarti untuk kebersihannya ya paling yang ditingkatkan Ya, gitu ya. betul. Kalau dengan kondisi orang jualannya sama ini kan tempat nongkrong di balai-balainya menurut Ibu seperti apa? Jujur ya. Ya kurang sih. Mungkin ya belum tertatanya kurang gitu, kurang lebih rapi aja. Tapi overall kesini seneng nggak? Maksudnya Ya senang aja sih sama teman-teman perumahan bareng. Bu, apakah ini juga ini kan hari terakhir libur panjang nih? Ya. Apa ini memang memanfaatkan hari terakhir libur Iya, panjang iya, juga ya? betul. Banyak usia Ya. dengan Ibu siapa tadi? Tari. Ibu Tari ya? Ya, Usianya berapa Bu? saya 30. Makasih banyak Ibu Tari Ya. ya. Satu dua. Ya. 1 2. Hai semuanya, saya Maya dari Pok Darwis atau kelompok sadar wisata Jakarta Utara, khususnya Cilincing. Sebagai Pok Darwis, boleh digambarkan nggak sih Mbak yang dilakukan tuh apa aja sih? Pok Darwis itu sebenarnya kita itu pengennya kayak pengembangan pariwisata sih gitu, yang ada di wilayah masing-masing gitu. Kita lagi berusaha untuk itu gitu. Sejauh ini memang pemerintah ngedukung banget, apalagi dinas pariwisata kebudayaan semuanya maksudnya bersatu padu untuk mendukung kita kelompok sadar wisata gitu. Cuman ya sedikit-sedikit lah, apapun yang kita bisa perbuat walaupun kecil ya minimal ada pergerakan lah ya. Salah satunya dengan cara promosi secara online ataupun secara langsung juga tentang Pantai Marunda gitu kan, pantai wisata yang satu-satunya yang masih terbuka untuk umum gitu dan murah meriah gitu ya, hanya di Pantai Marunda inilah gitu. Jadi kita sebisa mungkin ya gimana caranya biar tambah rame, buat membantu warga juga sih yang
ya mungkin yang perekonomiannya menengah ke bawah atau gimana gitu, yang pengen liburan pas bokeh atau apa gitu kan. Nah, di Pantai Marunda solusinya gitu loh. Nggak kalah jauh sama pantai yang berbayar mungkin lebih mahal atau gimana gitu. Keseruannya tetap dapat gitu di sini gitu. Jadi lumayan kita di sini bisa berenang, ada penyewaan ban, ya fasilitas salin juga ada ya, walaupun masih belum memadai banget lah gitu, masih butuh banyak perbaikan gitu. Terus dibantu juga sama ya semuanya inisiatif warga sih selama sejauh ini gitu ya, kayak fasilitas itu apa jembatan turunan gitu untuk turun ke pasirnya itu juga salah satu inisiatif warga juga gitu, makanya dikenakan berbayar tapi nggak mahal kok, 2.000 2.000 per orang gitu ya, cuman buat ganti ngejaga jembatannya agar selalu aman kokoh buat dilewatin pengunjung aja sih. Terus kita juga bisa jajan-jajan, terus ada hiburannya juga, live musik di sini gitu, jadi ya lumayan seru lah, cocok untuk wisata keluarga gitu sih. Nah, ini Pantai Marunda sudah ada sejak kapan dan sampai sekarang nih geliatnya seperti apa sih, geliat pariwisatanya gitu Bu? Pantai Marunda sejak kapan? Lama ya. Sejak kapan tahu dah? Sejak saya belum lahir kali ya. Artinya dijadikan pantai wisata secara official gitu? Udah lama juga Bang. Saya persisnya berapa tahun yang lalu kurang paham juga, tapi semenjak saya tinggal di sini sudah hampir 11 tahun, sebelum itu pun udah jadi pantai wisata gitu. Nah, cuman makin kesini makin banyak sih sebenarnya gitu. Cuman kan karena sekarang udah ada baterean baterai-baterean itu tuh, pembatas laut itu, jadi pantainya sekarang kecil gitu, cuman ada di sini aja dikit gitu, tapi nggak mengurangi daya tarik pengunjung juga sih gitu. Biasanya pengunjung nih kebanyakan dari kalangan mana, terus daerahnya mereka datang dari mana aja? Beragam ya kalangannya mungkin sih, tapi lebih ininya menengah ke bawah sih ya gitu. Kalau wilayahnya kebanyakan Bekasi, karena emang kita adanya di pinggir tetanggaan ya kan sama Bekasi. Tapi dari dalam Jakarta banyak sih, tapi masih lokal sih. Itu kebanyakan ya masih kayak Jakarta, Bekasi gitu-gitu aja. Ini kan pantai murah gitu. Dengan bayar kayak gitu, warga bayar kan cuma tadi kalau saya hitung paling 7.000 gitu ya. Terus pengelolaannya seperti apa? Dengan bayaran yang murah itu mengelolanya gimana biar tetap terjaga gitu? Ya itu maksudnya dari uang segitu ya dimanfaatkan untuk perawatan pantainya ya, kayak bersih pantainya, terus fasilitas jembatannya, itu aja sih, nggak banyak, makanya murah. Gitu. Kalau untuk orang datang ke Pantai Marunda bakal dapat apa aja sih, mungkin boleh dijabarkan? Apa aja yang dilihat di sini? Kalau kita ke Pantai Marunda, khusus untuk Pantai Marundanya itu banyak, ada ya lumayan lah, ada pantai yang pasti gitu kan, terus ada laut dalamnya ya, sebelah sini ada yang bisa buat orang dewasa, ada pantai pasirnya juga walaupun nggak banyak gitu. Terus kita bisa jajan, kita bisa duduk-duduk di balai-balai kayak gini nih gitu, kita bisa nikmatin musik gitu, terus kita bisa menikmatin sunset kayak gitu-gitu. Sebenarnya wisata di Marunda ini nggak hanya pantai loh sebenarnya, ya kan? Kita kan masuk di 12 jalur destinasi wisata kan. Oke, maafkan. Ya sebenarnya di Marunda itu nggak hanya pantai aja sih ada gitu. Selain kita itu masuk, selain ada Rumah Pitung yang masuk 12 jalur destinasi wisata gitu, kita punya pantai, kita punya Masjid Al-Alam, terus kita juga punya batik Marunda yang udah yang udah terkenal gitu, yang udah benar-benar bagus gitu, unggulan lah gitu batik Marunda. Dan bukan pabrik ya, workshopnya ada di sini juga gitu. Jadi pengunjung itu sebenarnya kalau dari luar Jakarta sering ngadain kayak walking tour gitu. Jadi walking tour itu apa sih yang bisa mereka kunjungi gitu, apa aja yang mereka dapat di sini gitu. Jadi dia bisa diawalin dari rusun,
itu mereka bisa lihat pembuatan batik, bisa lihat, kita juga ada hidroponik gitu, jadi bisa belajar penyemaian, kita juga ada pertaniannya juga, walaupun kita di Jakarta tapi kita ada pertanian gitu. Nah, kita bisa belajar penyemaian, kita kadang juga kalau lagi beruntung kita bisa panen raya bareng-bareng gitu. Terus kita juga ada pembuatan air minum dari air hujan gitu kan. Terus ada taman Marhamas, taman itu kita bisa belajar untuk caranya gimana nanam bunga apa segala macam gitu-gitu. Terus kita juga ada bank sampah, ada rumah kreatif. Yang sering dilakukan sih biasanya kita kolaborasi dengan bank sampah itu world tour-nya itu bersih-bersih pantai. Jadi nanti peserta itu pilah sampah gitu, kita ajarin untuk pilah sampah itu bagaimana caranya. Nah habis itu nanti baru kita bawa ke bank sampah untuk dipilah, ditimbang gitu. Di situ juga nanti ada gamesnya juga, siapa yang paling benar gitu milah sampahnya. Nah nanti ada hadiah dari rumah kreatif gitu. Nah rumah kreatif itu juga kita bisa belajar di rumah kreatif untuk bikin souvenir sendiri gitu. Bisa cenderamata tuh bikin di rumah kreatif itu bisa gitu. Jadi kita bisa bawa oleh-oleh dengan karya kita sendiri ya di rumah kreatif gitu. Itu sih gitu. Oke. Nah, kalau sebagai Pokdar wisata sendiri nih Mbak, mungkin apa sih yang mungkin diminta atau yang perlu dibenahi secara besar-besaran gitu terkait dengan Pantai Marunda, apakah dari fasilitasnya atau dari upaya sosialisasi promosinya ke masyarakat atau seperti apa? Apa yang diharapkan gitu? Iya, kalau dari Pokdarwis sih kita karena kita global maksudnya nggak hanya Pantai Marunda aja. Kita punya harapan yang banyak sebenarnya di sini gitu. Banyak potensi wisata yang masih bisa kita kembangkan gitu. Karena di sini kan ada danau-danau juga yang bisa kita manfaatin untuk bikin spot foto juga gitu. Taman di atas danau kayak gitu-gitu gitu. Terus pembenahan mungkin pemeliharaan lingkungannya gitu. Terus fasilitasnya kayak kamar mandi umumnya gitu ya, walaupun kalau di rusun sendiri kamar mandi umum di semua tower ada gitu, tapi untuk di pantai ini hanya beberapa gitu. Sebenarnya kurang mencukupi juga untuk pengunjung yang segitu banyaknya dengan fasilitas kamar mandi yang hanya sedikit gitu. Dan dari mungkin segi kebersihan ya, fasilitas ya seperti itulah kurang lebih ya. Kayak gitu sih. Kalau untuk promosi mungkin harus lebih gali lagi, cuman ya sejauh ini Pokdarwis udah berusaha lah gitu, sebisa-bisanya ya kan, semampu-mampunya gitu ya, walaupun baru lewat media sosial kayak misalkan kita live apa segala macam kayak gitu. Ada ini nggak sih Mbak, ada dari Pokdarwis setelah berbuat gitu, mungkin ya tadi upaya promosi segala macam, ada dampaknya nggak sih yang secara langsung Mbak lihat gitu? Dampak dari promosi yang dilakukan Pokdarwis terkait mungkin pengunjung yang lebih banyak atau ada pembenahan atau gimana yang Mbak lihat secara sadar apa? Pengunjung sih gitu, jadi alhamdulillah maksudnya koneksi kita di luaran itu banyak gitu, terus pengikut kita di sosial media juga lumayan ada gitu. Jadi seiring kita promosi lewat kayak live musik kayak gitu lumayan gitu, jadi teman-teman yang nggak tahu gitu ternyata di Marunda ada pantainya ya gini, nah jadi tahu gitu, dan menambah pengunjung sih gitu, bertambah banget, pengaruh banget gitu. Sosial media berpengaruh banget sih, jadi makin banyak pengunjungnya gitu. Biasanya tuh hanya di hari-hari tertentu kayak hari-hari besar, liburan nasional gitu. Kalau sekarang hari biasa pun Sabtu Minggu itu pasti rame di sini gitu sih. Kalau yang mungkin Mbak pernah tahu atau pernah ngitung secara gambaran garis besar, paling banyak pernah dikunjungi berapa orang sih? Atau rata-ratanya berapa banyak wisatawan ke sini Mbak? Misalnya per akhir pekan gitu? Nggak bisa ngira-ngira, yang bisa ngira-ngira karena kita nggak pakai tiket kali ya. Jadi kurang tahu ya, maksudnya intinya di sini penuh aja gitu. Maksudnya berapa spesifiknya berapa gitu. Yang jelas sih ya mungkin ribuan gitu. Karena memang padat banget, dia kan silih berganti gitu ya, keluar masuk gitu, datang dan pergi gitu kan. Ada yang banyak yang datang pagi untuk berendam gitu kan. Di sini tuh walaupun pantainya sebenarnya kurang bagus banget
dari segi airnya ya, maksudnya bukan yang bening banget gitu. Tapi ada mitos-mitos yang bikin menarik gitu loh. Apa tuh? Nah, jadi di sini itu mitos-mitosnya itu siapa yang punya penyakit kayak misalkan penyakit kulit apa segala macam gitu. Banyak yang sembuh nih setelah berendam di sini kayak gitu. Lansia-lansia gitu kalau subuh-subuh pada berendam di sini. Ya nggak tahu ya, mungkin kepercayaan mereka bisa menyembuhkan 1-2 penyakit gitu. Dan kebanyakan sih ya terbukti ya. Soalnya pengalaman pribadi anak saya juga pernah. Oh, gimana tuh, cerita sedikit? Pernah. Jadi kalau nggak salah waktu itu kena flu Singapura kalau nggak salah. Merah semua badan sampai ke telapak tangan, telapak kaki gitu. Nah, dia diolesin obat, dia makin banyak. Dia sampai nggak bisa jalan karena saking banyaknya cairan melentung gitu, merah-merah di telapak kaki, sampai nggak bisa nyentuh lantai gitu. Saya bawa ke sini, rendam, alhamdulillah sembuh. banyak temen juga ada yang kayak gitu, anaknya gatal-gatal apa segala macam, kemana-mana nggak sembuh, kumat lagi, tapi dibawa ke sini berendam, alhamdulillah sehat gitu. Terus kalau yang lansia saya kurang tahu ya, maksudnya mereka sih kalau misalkan kesini berendam ya niatnya ya pengen bersih diri lah gitu, biar sembuh lah kalau punya penyakit gini gitu. Jadi keyakinan sih gitu, kayak gitu. Makanya ya itu jadi salah satu daya tarik juga sih sebenarnya gitu. Tapi ya memang nyata gitu loh, ya mitos tapi nyata gitu. Banyak yang udah ngerasain lah gitu, termasuk saya sendiri. Ini juga kalau saya lihat jadi tempat buat ngelihat sunset juga ya. Iya, enak banget di sini, bisa langsung gitu loh, keren tanpa ada halangan, terus ditambah dipercantik dengan kapal-kapal yang ada di sini gitu. Bisa ngelihat secara dekat gitu sih. Terima kasih banyak ya. Oke. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.